Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal muhtaramin yang saya ta'zimi, para ulama, para guru, para kiai, para habaib yang dimuliakan Allah, yang saya ta'zimi pengurus masjid, dewan penasihat, para sepuh, para bini sepuh yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada pagi ini kita dipertemukan Allah dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan segala amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Kemudian berikutnya kami ucapkan kullu am wa antum bi khair atas kita telah masuk tahun baru Hijriah 1446. Berharap bahwa amaliyah-amaliyah kita pada tahun-tahun yang lalu diterima Allah. Kemudian kita dijadikan hamba yang lebih baik lagi dalam istiqamah dalam kebaikan insya-Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf pada pagi hari ini saya hanya sebagai ban serap. Saya hanya sebagai pemain cadangan, pemain pengganti. Kemarin tadi malam saya dihubungi guru kami Ustadz Dr. Haji Muhammad Thorik LCMA. Beliau mengamanahkan kepada saya dan alhamdulillah kemudian hari ini jadwal kosong, jadi sami'na wa ata'na. Saya taat kepada guru kami, maka kami laksanakan tugas ini. Tapi saya sampaikan kepada beliau, Kak, saya bilang tolong tanyakan dulu kepada pengurus, ngapo aku ini laneman di Al-Ikhlas. Kalau orang tu juga, kalau orang tu malak. Jadi tanya dulu, ini yang nak ceramah Ustaz Iqbal, kalau oke. Kalau tak aku subuhan di tempat di dekat rumah. Maka kata beliau oke. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sekali lagi nawaitu saya selain bersilaturahim, selain sama-sama menuntut ilmu, menjalankan tugas dari guru kami, dari senior kami. Mudah-mudahan tetap akan jadi kebaikan bagi semua, terutama bagi saya secara pribadi. Sambil dibagi makan yang diatur ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai mukmin, maka kita senantiasa ingin mendapat gelar atau derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tentunya setiap Jumat maka nasihat wasiat takwa itu pasti kita dengar. Setiap tahun kata-kata la'allakum tattaqun juga kita sudah dengar. Ketika kita dengar kemudian para ulama mendefinisikan muttaqin itu
dengan artian imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah juga menjauhi semua larangannya. Tetapi kira-kira apa karakter atau tanda orang bertakwa? Nah, itu mungkin jarang dibahas. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas karakter atau tanda-tanda orang bertakwa yang ini menurut Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kita akan awali Bapak dan Ibu bahwa Sayyidina Utsman bin Affan termasuk dari 4 manusia yang paling utama di muka bumi ini. Ahlus sunnah wal jamaah sudah bersepakat ijma' konsensus ahlus sunnah wal jamaah, manusia terbaik paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu manusia yang terbaik adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian berikutnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang berjasa dalam kehidupan beragama kita. Nabi, keluarga Nabi, para sahabat adalah orang-orang yang sangat berjasa. Tetapi kemudian Sayyidina Utsman bin Affan salah satunya punya jasa khusus dalam konteks mengumpulkan Al-Qur'an. Maka kita kenal ada istilah mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani adalah mushaf yang memang digagas awalnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu pada satu saat mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, kita ketahui bahwa kita ini dalam peperangan Al-Yamamah, peperangan Yamamah. Dan sebagaimana Anda ketahui pada peperangan ini ada 70 penghafal Quran yang mati syahid. Sekali perang meninggalnya 70 penghafal Quran. Yang hafal 30 juz. Ini nak nyari sikok biar susah." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dalam sekali perang itu 70 yang meninggal. Bayangkan dalam jumlah yang sama, kalau terjadi peperangan lagi 140 hafiz Quran habis. Maka kata beliau, maka aku mengusulkan supaya Quran ini terjaga, maka tolong kita kumpulkan menjadi mushaf, menjadi satu mushaf yang sudah ditulis oleh para sahabat. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wallah," kata beliau, "kalau engkau taruhkan gunung Uhud di pundakku untuk memikulnya, ini jauh lebih ringan daripada aku melaksanakan tugas ini. Karena ini pekerjaan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah." Maka kemudian apa kata Sayyidina Umar? Kata beliau, diyakinkan terus sampai akhirnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kemudian meyakini hal tersebut. Kemudian orang yang dipanggil pertama siapa? Sayyidina Zaid bin Thabit. Siapa Sayyidina Zaid bin Thabit? Sayyidina Zaid bin Thabit ini katibu wahyi Rasulullah, sekretaris sekprinya Rasulullah. Setiap ayat turun beliau catat, dan beliau hafal, beliau catat. Maka kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit dipanggil. Ketika dipanggil, kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Zaid, kita akan membuat panitia kecil. Panitia itu untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran yang berserakan." Terperanjatlah Sayyidina Zaid bin Thabit. Terkejut bahasa kita. Kata beliau, "Wallah, demi Allah, kalau anda berdua taruh Jabal Uhud, gunung Uhud di atas pundak saya akan lakukan itu. Itu lebih ringan dibandingkan kerjaan ini." Maka kemudian, "Begitulah yang kusampaikan wahai Zaid. Tapi ini Umar meyakinkan saya dengan alasan betapa banyaknya hafizul Quran yang meninggal. Sementara untuk membuat satu hafizul Quran kita butuh tahunan lamanya." Maka kemudian bagaimana akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit itu kemudian setuju. Akhirnya dipendekkan cerita, Al-Quran itu siapapun yang punya catatan Quran, kemudian mereka kemudian punya hafalan Quran, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Zaman dulu mushaf itu tertulis di kulit onta, kulit kambing,
tertulis di batu-batu pipih yang tipis, kadang-kadang di tulang onta, kadang-kadang mungkin di tempat-tempat ya seperti itu, di pelepah kurma. Maka Bapak dan Ibu, jadi tidak segampang sekarang Al-Quran itu terkumpul bisa kita baca, apalagi masuk di HP seperti sekarang. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal, yang dikumpul jadi satu itu kemudian dititipkan pada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian mangkat, meninggal dunia, maka kemudian itu dititipkan di rumah anak Sayyidina Umar bin Khattab, Siti Hafsah, salah satu istri Rasulullah. Dan sebagai informasi, Siti Hafsah ini adalah salah satu istri Rasulullah yang hafal Quran 30 juz. Setelah itu kemudian berkembanglah Islam sampai ke Jordan, ke Palestina, sampai ke Mesir, sampai ke mungkin ke Maroko segala macam, dengan dialek lahja orang-orang yang berbeda. Maka kemudian ada inisiatif dari Sayyidina Utsman bin Affan, kembali mushaf yang itu tuh dikumpulkan lagi di seluruh dunia, kemudian dikumpulkan dijadikan mushaf Utsmani. Yang mushaf Utsmani ini kemudian dikumpulkan jadi satu. Mushaf yang ada di tangan sahabat itu semua yang masih ada yang bersisa dimusnahkan, sehingga tinggal mushaf Utsmani. Dan mushaf ini kemudian diperbanyak, dibagikan ke Mesir, ke Jordan, ke Syria, kemana-mana, ke tempat-tempat, ke Irak, ke tempat-tempat konsentrasi umat, kemudian diperbanyak lagi sampai hari ini kita sebut sebagai mushaf Utsmani. Satu. Berarti orang yang sangat berjasa dalam pengembangan Al-Quran adalah orang tokoh utama Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan termasuk orang yang sangat gemar tilawah Bapak dan Ibu, dan bahkan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang terbiasa akan sesuatu maka dia dimatikan Allah dalam kebiasaan tersebut. Sayyiduna Utsman bin Affan ketika baca Quran waktu Isya, maka beliau tiba-tiba disergap oleh serombongan orang, kemudian orang tersebut membunuh beliau. Tapi apa yang beliau selamatkan? Nyawanya bukan. Beliau pegang ini mushaf sampai kemudian beliau itu terpotong jarinya. Kemudian oleh orang-orang kemudian yang penyergap laknatullah alaihim, kemudian beliau itu ditusuk dadanya, ditikam berkali-kali, sampai kemudian dalam riwayat kata kiai-kiai kita, kemudian satu dari sekian ceceran darah itu kena mushaf pada ayat wal yatalattaf. Maka dulu mushaf itu ada yang tulisan merah zaman dulu. Ketika saya masih kecil itu masih ada mushaf pada suratul Kahfi wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Sebagian pendapat menyatakan itu supaya mengingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya jasa Sayyidina Utsman bin Affan, sakingnya beliau syahidnya ketika sedang baca Quran. Kemudian akhirnya beliau dengan ini beliau digelari, dijuluki sebagai asy-syahid, orang yang mati syahid. Dan itu ternyata Sayyidina Utsman bin Affan nak mati syahid itulah tahu, mati bakal terbunuh itulah tahu. Dari siapa? Oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Sayyidina Utsman bin Affan ini, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, berempat. Beliau itu naik tanpa Sayyidina Ali saat itu, naik ke Jabal Uhud. Naik ke Jabal Uhud. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Jabal Uhud, amin Allahumma amin. Naik ke Jabal Uhud, kemudian ketika sampai di sana, maka Jabal Uhud ini goyang, bergetar gempa bukan, keladasan. Gunung itu Pak, ya entah punya jiwa, entah punya ruh. Kata Rasulullah, ya Uhud uskuni, wahai Uhud, diamlah engkau, tenanglah engkau. Ma'alaiki illa nabiyyun, kemudian wasiddiqun wa syahidan. Wahai Jabal Uhud, tenanglah engkau, karena yang naik ke atasmu ini bukan orang lain. Dia yang naik kepadamu ini seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Nabi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian siapa? Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat percaya pada Rasulullah 100%. Kemudian yang kedua, syahidan, dua orang yang mati syahid. Sayyidina Umar bin Khattab matinya ketika berjamaah salat subuh, syahid. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan meninggalnya kapan? Ketika gara-gara dibunuh orang pada waktu Isya ketika beliau baca Quran, syahid. Maka sabda Rasulullah, wahai Uhud, tenanglah engkau, karena yang menaikimu itu adalah Nabi, kemudian seorang yang siddiq, kemudian dua orang yang akan mati syahid. Jadi Bapak dan Ibu, zaman dahulu para sahabat kalau mendengar berita tentang mati syahid malah senang. Alhamdulillah. Karena kalau sudah mati syahid, jaminannya surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kira-kira bakal dapat kabar kepastian mati, itu mungkin kaget dulu ya Tuhan, masih nak beladas dulu ini. Ya masih belum jalan-jalan ke mana-mana. Nah, ini para sahabat tidak, bahkan mereka merindukan itu. Apa kata mereka dalam salah satu perang? Mereka menyatakan dalam perang Khandaq, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tiada hidup kecuali kehidupan akhirat. Maka karena kami merindukan akhirat bakal diserang oleh musuh, ya Allah, maka bantulah, tolonglah kami orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Jadi mereka merindukan akhirat. Ini sahabat-sahabat ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian akhirnya dengan ketakwaan masing-masing itulah para sahabat mendapatkan hikmah daripada Allah, mendapatkan kebaikan daripada Allah, mendapatkan pengajaran kebijaksanaan daripada Allah. Apa kebijaksanaan yang beliau akan bagikan kepada kita pada hari ini? Maka Sayyidina Utsman bin Affan menyatakan, ini dicantumkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang beliau mensyarahkan kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim, wa an Utsman radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Utsman bin Affan, Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Khamsun hunna alamatul muttaqin, ada 5 yang dia itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Pertama, awwaluha an la yujalisa illa ma'a man yuslihud dinu ma'ahu. Cara atau ciri orang yang bertakwa itu, maka dia sangat memperhatikan pertemanannya. Orang-orang yang bertakwa, dia akan berteman hanya kepada orang-orang yang kalau berteman dengannya agamanya jadi baik. Jadi berteman dengan orang yang saleh, yang dengan pertemanan tersebut maka kualitas agamanya makin kuat. Mengapa? Bapak dan Ibu, sudah jelas, sudah kita kenal, sudah kita hafal dan pahami bersama, kita manusia ini bentukan lingkungan. Entah kita kah, entah anak-anak kita kah, entah orang yang di pusat sana, mereka terbentuk oleh lingkungannya masing-masing. Siapa ingin tahu tentang siapa, tak perlu nanya pada orang yang pengen diketahui, cukup diketahui siapa temannya saja. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang, kata Imam Syafi'i, kau tak perlu nanya, kau ni galak maling tidak? Tapi jingok kawan-kawannya, kawan-kawan yang juara jolala itu dia itu. Kau ni hobi tahajud tak? Ahli pengajian tak? Tak perlu tanyakan. Jingok kawannya 4, 5, 6 ahli pengajian, kalau insya Allah pacak dipastikan dia ahli pengajian. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, mengapa? Karena memang orang itu terbentuk, satu, oleh doa orang tua pasti. Yang kedua, dibentuk oleh lingkungan terdekat, yaitu apa? Yaitu orang tua dan keluarga. Dan jangan lupa dia akan dibentuk oleh lingkungannya. Maka kita akan kenal, misalnya kalau ada orang duduk di warung kopi, kemudian siapa yang mendominasi secara pengaruh di situ, maka omongan dia, ucapan dia, hobinya itu akan jadi viral di antara mereka. Itulah yang akan jadi istilah mereka sehari-hari. Ya, kalau baik, kalau buruk berarti buruk yang dilakukan.
Maka kejadian ini pernah saya ceritakan entah di mana. Ketika saya masih di sana di Papua, saya tahu anak ini ngajinya Masya Allah. Ayah ibunya ahli pengajian Masya Allah, ahli majelis. Apalagi ibunya Masya Allah. Tetapi kira-kira saat itu ketika hari raya kurban, kemudian saya tuh pulang ke mes kami untuk ngambil golok untuk motong apa? Untuk motong kambing. Nah ini anak saya berore bahasa kita, kucandoi penesan, ini golok ku tempelkan di lehernya. Men kita kan ngomongnya astagfirullah Ustaz ini. Tidak, Yesus katanya. Ngomongnya Yesus. Ya Allah saya bilang. Ini anak bapak ibunya ahli pengajian. Dianya juga ngaji tiap hari. Tapi karena di SD-nya dia terbiasa kenal dengan anak-anak yang agama bukan Islam, maka ucapannya seperti itu. Kalau di sama kita tuh solehnya minta ampun, tapi kita tak jamin bagaimana anak itu dalam pergaulan di sekitarnya ketika di sekolah. Maka berarti Bapak dan Ibu, kalau berdoa itu tolong jangan Rabbana hablana min azwajina itu diniatkan untuk anak cucung gitu baik. Tolong doakan ya Allah solehkan temannya sekampung ini. Ya Allah solehkan anak keturunan orang-orang teman kami juga yang ada di sekitar yang menjadi pertemanan di sekolahnya ya Allah. Solehkan semua ya Allah. Karena ketika semua temannya soleh, maka ini anak akan terbantu jadi soleh. Anak kita soleh, kita merasa sudah soleh minimal menurut standar kita. Ketika berangkat ke sekolah, temannya itu bahasanya bahasa-bahasa yang tak enak didengar, yang tak patut, tak pantas. Di depan kita dia akan punya standar ganda. Di depan kita dia baik, dia cium tangan, dia patuh. Tapi dengan teman-temannya karena pengaruh tersebut, maka dia menjadi anak yang lain. Kemarin viral beberapa hari yang lalu kan, bagaimana terjadi tawuran pengeroyokan yang orang aku tak tahan nengoknya. Kemudian ada orang yang dibacok, betul-betul dibacok. Ya Allah, betul-betul Pak. Katanya Indonesia yang baik, sopan santun segala macam hilang, itu kayak bukan manusia lagi. Pengaruh apa tawuran? Pengaruh teman sekitar. Mudah-mudahan kita dijauhkan galau-galau, anak keturunan kita dijauh galau-galau insyaallah, amin. Tapi maksud saya secara pribadi, kadang kita ini kan doanya seperti itu, ya Allah solehkan anakku, solehkan cucung-cucungku, bas cukup di situ. Tidak doakan solehkan anak tetangga kami ya Allah. Padahal anak kita berkawan dengan anak tetangga. Maka doa itu jangan ego lah, jangan egois. Doa itu jangan dalam ruang lingkup A1 saja, ring 1 saja. Tapi doakan anak keturunan kita pasti, kerabat kita iya, tetangga kita juga doakan, teman-temannya di sekolah doakan. Maka sehingga akan terbentuk kesolehan secara masif yang itu akan membentuk berpengaruh baik juga kepada anak-anak dan keturunan kita. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, tanda orang bertakwa itu temannya banyak, tapi teman yang akrab itu maka dia cuma mau berteman dengan orang-orang yang ketika berteman dengan orang tersebut maka agamanya terjaga. Hei, apa? Tanggal 7 ini sudah. Ngapa? 8 kah, 9 kah, 10 Muharram kita puasa yuk. Ay aku ni, kaget lah. Nak bayar puasa Muharram dulu ini. Asyuk Tasu'a ka Asyura ka itu kita puasa. Puasa. Ayo. Nah, ini kawan yang memberikan maslahat dampak baik dalam agama kita. Bro, entah kalau bapak-bapak ini manggilnya Cek mungkin. Cek, Mang Cek atau Besti mungkin di sini manggilnya ibu-ibu. Besti, ngapo? Ini kan lewat kurban. Nak terbayar kurban kita dah kuat 3,5 juta misalnya atau 4 juta, mungkin tahun depan sudah 4 juta. Payo kita arisan, kita nabung untuk kurban. Ayahku ni banyak kebutuhan. Kau ni kebutuhan jalan-jalan tiap minggu kau ke sini ke situ. Yang jalan-jalan tu kau jadikan untuk kurban. Iyo juga akhirnya ngumpul duit untuk kurban. Ini teman yang memperhatikan maslahat keagamaan kita. Dengan seperti itu kita berteman. Dan orang bertakwa tanda yang pertama, dia akan melihat berteman tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang menjaga maslahat agamanya. Itu kata Sayyidina Utsman bin Affan. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena dalam riwayat satu saat ini Rasulullah pernah ngomong, akan ada kata beliau
Orang-orang yang ketika dia berdoa di surga, ya Allah, kok aku tak melihat temanku ya Allah? Di mana dia teman akrabku ya Allah? Dicari-cari, ditanya-tanya tak ketemu. Maka dapat kabar bahwa ini temannya di neraka. Nangis-nangis, ya Allah, ini teman kami akrab, kami pengajian bareng. Ampunian kesalahannya ya Allah, sampai dia masuk neraka. Tolong ya Allah, tarik dia, jeret dia supaya masuk ke surga. Merengek-rengek mah itu Allah tak tahan. Allah sangat tak tahan dengan hambanya yang hobi merengek-rengek, berpinta-pinta. Allah tuh senang dengan hamba yang hobi minta, dengan hamba yang hobi berdoa. Akhirnya kata Allah memerintahkan kepada para malaikat, cari temannya ini, hambaku fulan bin fulan, cari di neraka dalam lapisan kemana baik, tarikkan dan masukkan ke surga. Ada kawan masuk surga gara-gara rengekan kawannya, gara-gara doa temannya. Nah kita nih nyari doa, nyari kawan tuh yang ini kira-kira Pak, yang ketika malam-malam mendoakan kita, ya Allah fulan bin fulan, tolong berikan hidayah untuk aku dan dia. Untuk perkara hidayah Bapak dan Ibu, untuk perkara kemaslahatan agama, kita perhatikan adabnya, kita doakan diri kita dulu, baru doakan orang lain. Supaya apa? Supaya kebaikan itu sesuai dengan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, diri kita masing-masing dulu, baru anak bini, baru kawan-kawan. Jadi maka kalau ada doa rahimani wa rahimakumullah, bukan cukup rahimakumullah, bukan, tapi rahimani wa rahimakumullah. Supaya apa? Kita dulu yang dapat rahmah, setelah itu kawan-kawan juga dapat rahmah. Maka hadaniyallah wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadaku juga kepada bapak dan ibu semuanya. Itu adab dalam berdoa. Karena ada orang-orang yang doa hadakallah, hadakallah, mudah-mudahan semoga engkau dapat hidayah, semoga engkau dapat hidayah. Emang ada jaminan kita dapat hidayah terus daripada Allah? Jadi kita doakan diri kita dulu, baru orang lain. Ini orang-orang yang pede ini, semoga kau dapat hidayah. Emang kita ada jaminan ketika di akhir hayat kita husnul khatimah? Belum. Maka kita doakan diri kita kebaikan, baru doakan orang lain. Ya Allah, rahmati aku dan dia, rahmati hidayahi aku dan dia. Baru ya Allah, luluskan hidup kami, istiqomahkan kami dalam kebaikan. Hadirkan fulan bin fulan dalam doa kita. Itu tanda sahabat-sahabat sejati. Jadi orang bertakwa, dia tidak akan berteman kecuali dengan orang-orang yang ketika berteman dengannya maka agamanya semakin terjaga, maslahatnya didapat, bukan maslahat ekonomi, bukan. Maka bapak-bapak kalau berteman dengan akan kita lihat. Tapi itu Ustaz, bapak itu menempel ke Pak Haji itu, Pak Haji yang soge itu, nak dapat sogenya, oh jangan suzon dulu. Orang kaya ketika dia bertakwa, maka diharapkan kekayaan itu akan menopang ketakwaannya. Husnudzon bahwa fulan bin fulan dekat pada fulan bin fulan yang kaya karena ketakwaannya, bukan karena kekayaannya. Nah, jadi tetap hati kita terjaga. Jadi pertemanan sangat penting. Yang kedua, wa yaghlibul farja wal lisan. Juga ketika berteman itu dia mampu menjaga kita, juga mengarahkan kita supaya kita menjaga kehormatan, juga menjaga lisan kita. Karena kalau teman yang baik bukan teman yang ketika diceritakan tentang aib atau gosip dia menikmati, tapi ini orang, woi ingat dosa, oh ingat dosa. Nah ini kawan yang baik nih. Cuman kan kadang ahlul gosip ini kalau disekak, payo ingat dosa, kalau lidah digunting, apa jawabannya? Pecah kaliman, pecah ahli surga, pecah kiyuan nian, bahasa kita pecah betakoan nian. Aku tuh bukan jadi toko aib, dikit baik, ya sama baik, nak dikit nak banyak. Maka yang seperti ini Bapak dan Ibu, kalau ada tinggalkan. Katakan aku masih banyak dosa, aku masih banyak aib, aku masih banyak kekurangan. Assalamualaikum. Karena ngapa Bapak dan Ibu? Akal baik kata para ulama. Gunakan akal kita. Kalaulah ini fulan bin fulan aku dengan beliau, ngajak beliau, aku menceritakan aib beliau di depan ini.
Satu saat aku akan menceritakan aib beliau kepada beliau. Jadi kalau ada orang yang cerita kekurangan orang lain kepada saya, maka saya harus siap-siap kekurangan saya pun akan diobral pada orang lain. Kan mah itu ceritanya. Itu pasti, itu sudah. Itu satu kepastian itu. Insya Allah pasti, kalau nak pakai insya Allah. Artinya ada kalau orang bergosip itu orang tak setia, Pak. Tak setia terhadap pertemanan, tak setia terhadap mungkin kebestiannya kira-kira. Karena kenapa? Ketika dia sedang menceritakan aib orang lain, dia sedang tak setia pada orang diceritakan. Lagi akrab sama kita nih, lagi akrab sama kita. Satu saat keles, aib kita dijual pada orang yang pertama dia ceritakan itu. Maka berarti orang yang berghibah itu, maaf kalau saya sampaikan, bermuka dua. Ya, itu. Belum lagi kalau nak disebutkan di akhirat, ditetak lidahnya, tersambung lagi, ditetak terus seperti itu. Ayo Ustaz, nian apa? Nah, ini bahasa akhirat kok. Makanya kita harus mengandalkan iman dengan berita-berita seperti ini. Jadi syukur kalau ada kawan tuh yang membasuh kita tuh nyenyes. Nyenyes dalam kebaikan. Lah solat belum? Puasa tidak? Ibu-ibu kau ni lah bayar puasa belum? Kau ni nyenyes nian, kepo nian bahasa budak bakari. Ada kawan mak ini itu tanda perhatian. Tapi walaupun begitu, memang yang nyenyes ini, yang mengingatkan ini tahu-tahu kondisi. Membaca kira-kira ketika sedang berduaan saja, atau bertiga, atau dalam lingkungan kecil. Kadang-kadang ada orang, dia malu diingatkan ketika di depan orang banyak. Mungkin dia merasa harga dirinya mungkin jatuh. Maka kita pilih momen yang tepat. Nah itu kira-kira. Jadi kalau ada orang yang menjaga kita dalam maslahat agama, mendoakan kita, juga mengarahkan kita, hati-hati dengan omongan mulur, hati-hati kita minta tanggung jawab, itu kawan yang baik. Kemudian selanjutnya, wa idza asabahu syai'un 'adzibun minad dunya yarahu wabalan. Tanda orang bertakwa itu berikutnya, kalau dia melihat sesuatu aspek dari dunia ini yang besar, dia anggap itu debu saja. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang memang Allah titipkan harta yang banyak. Banyak nian memang, tapi dalam pandangan mata dia, cuma titipan Allah. Ada yang itu? Ada. Ada orang yang begini, Bapak dan Ibu. Dia ini hidupnya, kalau kita nyingok hidupnya lemah, hartanya banyak, tapi suranian. Dermawan nian. Orang yang dermawan adalah orang yang menganggap harta itu bukan sesuatu yang istimewa. Orang kalau menganggap sesuatu harta itu istimewa, getah basa dia. Getah basa labu pahit. Jiwang pegagan seluang dalam bulu. Ndak yang uang, ndak galah yang tubuh. Artinya apa? Artinya orang kalau menganggap harta benda itu sesuatu yang biasa saja, maka dia akan keluarkan. Uang dianggap istimewa. Iya istimewa. Ketika aku sudah sedekahkan baru jadi milikku. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tandanya dia melihat perkara-perkara dunia itu dianggapnya sepele. Karena kita lihat terkadang mengapa kita ini banyak stres, karena kita ini menganggap dunia ini istimewa, Bapak dan Ibu. Ya Allah, kan pengennya jadi budak-budak zaman dulu. Masih mungkin Bapak Ibu pernah merasakan atau minimal melihat. Rasanya melihat atau menyaksikan, mungkin pelakunya anak kita, mungkin teman dari anak-anak kita. Pernah dulu ada kehilangan sikok nyawa, tidak apa-apa sebut merek ya, gara-gara antrian BlackBerry di Jakarta ya. BlackBerry seri terbaru nak keluar, ngantrinya dari sebelum subuh. Pecah ngantri sembako, Bapak dan Ibu. Siapa pelakunya? Anak-anak muda, anak-anak yang kalau mereka sebut sekarang anak-anak kekinian. Ngapo? Karena HP BlackBerry itu dianggapnya biasa. Uji kita apa dia barang ini? Bagi mereka, woi keren nian. Nah yang nganggap barang itu keren, barang itu istimewa, maka dia siap-siap diperbudak oleh hal tersebut. Nunggu dari subuh, tahan antri, tahan bepanas, tahan ini, tahan itu. Lihat yang terjadi, ya terjadi seperti itu. Tetapi tak terjadi bagi kita yang satu tak paham, syukur-syukur tak paham dengan barang-barang tersebut. Kita menganggap yang penting pacak dalpun jadilah itu. Betul tidak?
Kalau kita anggap HP untuk apa? Memfoto mungkin nak mengabadikan kegiatan di masjid. Tapi lebih daripada itu kita tak perhatikan ngapa? Karena yang kita harapkan dari HP itu minimal kita nak nelpon tu tentang apa? Nyambung silaturahim. Karena aku dak pacak balik ke 4 lawang lur, aku berkirim suara lewat WA atau aku telpon atau kita video call. Aku ni banyak gawe, kakiku lah sering sakit, terus lagi agak bokek juga, jadi minta maaf ya kita video call baik atau teleponan baik. Itu fungsi HP. Tapi sekarang sudah berubah jauh, apa? Menunjukkan gaya hidup. Sekarang ini untuk membeli yang panpun itu yang harga sikok 20 juta tuh tahan pinjaman online. Terjadi, bukan terjadi, banyak Bapak dan Ibu. Karena anak ini itu tadi pergaulan tadi harus nongkrong nongki-nongki di kafe-kafe yang secangkirnya itu selawi ribu, belum lagi French fries-nya itu. Wah, itu kan kentang goreng. Kentang goreng tetak-tetak berapa harganya? 10.000. Tapi kalau sudah French fries jadi selawi ribu lagi 50. Belum biaya segala macam begaya habis. Jengok kawan, oh aduh HP baru. Tunggu aku nak beli yang terbaru. Dak katik duit, membahasa kita sengkek ngaku juragan, pinjam online. Dak terbayar, debt collector yang nyari dia. Dak terbayar dicari-cari, terjadi betapa banyak ya kisah yang tak disebutkan, banyak yang mengakhiri hidupnya gara-gara hutang. Lah banyak Bapak dan Ibu. Nah jadi apakah seperti itu yang kita anggap istimewa? Sementara dunia ini adalah makhluk yang tak setia pada manusia. Hari ini datang ke tamu kata dunia, apa yo diaturi datang. Kau kolam besar silakan kau besar. Kau menjadi dewasa silakan mendewasa. Sampai usiamu senja silakan senja. Tapi kalau kamu menjadi hamba sahayaku, kamu menganggap aku istimewa, maka kamu diperbudak olehku kata dunia. Dan orang-orang yang menang adalah orang yang menganggap dunia dan isinya itu biasa-biasa saja. Dan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, ada cerita yang menarik, cerita yang di luar nalar bahasa anak sekarang. Jadi di pondok pesantren di Hadramaut di Darul Mustafa, pondoknya Habib Umar bin Hafidh, anak-anak itu untuk biaya makan kita rupiah ke label biar gampang 100.000 sebulan kira-kira mah itu. Nah kemudian gara-gara kondisi politik tidak stabil, terjadi peperangan, akhirnya barang itu menjadi melejit, sehingga pesantren ini sudah nombok puluhan juta setiap bulan untuk nekapi kekurangan anak yang mestinya 100.000 cukup, sekarang jadi harus 200.000 per bulan. Tapi anak-anak masih bayar 100.000 karena belum diumumkan kenaikan bayaran bulanannya. Maka bendahara ini menghadap kepada Habib Umar, Habib, kita ini ada masalah. Khair, kata beliau, apa asal masalahnya? Masalahnya barang sembako naik, ini naik, segala macam naik. Jadi iuran anak per bulan itu tak cukup untuk makan. Jadi mana solusinya kata beliau? Solusinya Habib, minimal anak-anak ini kita ambil 250.000. Ya 200 untuk makan, 50.000 nekapi ihtiyati, kehati-hatian, kaget tambah naik lagi, kira-kira seperti itu. Habib Umar ni diam tu lamonian beliau diam tu. Ditunggu ni ngapo amin. Alhamdulillah kata beliau sudah ada solusi. Apa solusinya? Bayarannya jadikan 50.000. Tekanjat ini bendahara. Orang biasa ngitung-ngitung. Dalam hatinya mah inilah, dalam hati kita, dalam otak kita, 100.000 beda cukup, ini nak jadikan 50.000. Kemana hitung-hitungan beliau nih? Mungkin lagi kilo kira-kira itu. Ngomong kilo tak berani. Sudah 50.000 kata beliau. Niat apa? Sudah bismillah 50.000. Selesai. Diumumkan kepada santri yang awalnya 100.000, iuran kita jadi 50.000. Ya senanglah budak-budak. Akhirnya yang stres siapa? Bendahara. Nak nekapi dari mana duit banyak ini. Walhasil seminggu dari situ. Kemudian ketika itu beliau dipanggil, sang bendahara panggil.
Ada apa Bib? Dinjok kopor dibuka, itu ambil duit sekitar 4 miliar. Dari siapa Bib? Ada fulan bin fulan datang, Bib, aku ni pengen ngejok duit untuk pondok segala macam. Khair atau beliau terima 4 miliar. Nah, pakailah kalau untuk nekapi pembangunan, juga untuk makan anak-anak kita ke depannya. Ya Allah Bib, kemarin saya ketika diam lama itu, bahasa kita mah ini kalau kita sederhanakan, dunia tu cak nantang nian dengan aku. Kira-kira Umar, kau ditantang nih, kau kuat tak dengan ini? Bayar anak 100.000 tak cukup, maka benda haramu minta 2,5. Nah saat itu saya sedang bertarung dengan dunia, kata beliau. Maksudnya secara pemikiran, ya Allah, mana sikapku ini? Maka alhamdulillah saya memenangkan pertarungan atas izin Allah. Dia kendaknya dunia tu pengennya 250.000, maka aku kujadikan 50.000. Ngapo? Kalau aku ikut 250.000, tak akan metu yang 4 miliar ini. Maksudnya adalah bapak-bapak dari cerita ini, kadang kita ni banyak kalah oleh dunia. Dunia tu apa misalnya? Agak nanggung, lagi serius ini bola ini, lagi mantap ini, tegal lagi. Nah jadi Bapak dan Ibu, itulah dunia. Jadi kadang banyak dunia kita ini mengalihkan kita daripada agama atau akhirat. Maka saat itu setiap hari sebenarnya hakikatnya kita sedang bertarung dengan dunia, bertarung dengan hawa nafsu. Nak pergi pengajian apa tidak, kaget diundang nak datang apa tidak, kemudian malam ini nak takziah nak datang apa tidak, ini hujan gerimis atau aku ni badan encok, padahal kata encok tu buat-buatan dia baik. Jadi menganggap yang dunia itu perkara yang biasa. Kemudian berikutnya kata Sayyidina Utsman bin Affan, ketika mereka melihat pada aspek agama, walaupun kecil dianggapnya besar. Maksudnya begini, ada orang ngomong alhamdulillah ngapo pacak selesai puasa sunnah Senin Kamis. Waya puasa, waya. Itu kan dia menganggap remeh itu kalau kata waya-waya. Tapi orang soleh akan mengatakan sesuatu kebaikan dalam agama yang mampu dilakukannya, dia bersyukur sekali kepada Allah. Karena tak semua orang dipilih Allah untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Tidak semua orang. Maka Bapak dan Ibu, orang akan menganggap remeh sebagian orang. Itu misalnya masuk masjid, dia disuruh masuk kaki kanan. Kaki kanan jo, waya sunnah, waya sekadar sunnah saja. Nah itu belum muttaqin. Orang muttaqin itu adalah menganggap melihat perkara agama sekecil apapun itu sesuatu yang istimewa. Jadi mereka kalau melihat anak-anak yang sudah azan, Masya Allah, nah hebat kau ini, dia bangga dengan kebaikan. Melihat ada anak kemudian main rukun, Masya Allah, rukunnya itu loh yang mahal, karena Allah yang melembutkan hati. Pendek kata, orang-orang bertakwa pandai menghargai kesolehan, kebaikan sekecil apapun dan dia anggap besar. Lah berapa hafalan? Ini Pak, aku baru 3 juz. Masya Allah, mantap Bapak ini hafal Al-Fatihah, kuliah dan kuluhu enak. Berarti kau 3 juz tu pakam nak. Sejuz tu 20 halaman. Sementara kali 3 berarti 60 halaman Quran kau lah hafal. Masya Allah, luar biasa. Itu bukan basa-basi, betul-betul perasaan. Ini tanda orang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, tolong kita ni jangan nge-push anak. Jangan nge-push cocong, kau harus hafal Quran. Pengennya kita hafal Quran, tapi hafalnya 15 juz, alhamdulillah. Tak sampai 15, 10 juz, Masya Allah. Cuma, kalau kata bahasa kita ni kadang, cuma sejuz, tak kata cuma. Nak kuluhu, al-asri, kemudian inna a'tayna kal kautsar, semua kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dadanya ini dititipi kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah kita 6 miliar, 4 miliar tak kenal dengan ayat Allah. Bersyukur ada qul ya kuluhu, kemudian al-kautsar dalam dada kita. Syukur itu. Maka orang bertakwa melihat kebaikan yang dilakukan oleh dirinya maupun dilakukan oleh orang lain, walaupun kecil, dia menganggap sesuatu yang sangat istimewa. Hakadha. Nah, kemudian selanjutnya orang-orang bertakwa
tidak mengisi perutnya kecuali yang halal-halal saja. Dan yang halal pun dia masih nak hati-hati. Maka kadang-kadang ada, kalau kita jengok ada orang tu, jengok masuk ke toko, mana halal, mantap ini orang, mencari label halalnya dulu. Ini berarti orang yang hati-hati dengan nasibnya di akhirat kelak. Ada ibu-ibu, Pak berejon yo, aku ni ibu ni pacak nahan lapar di dunia, tapi ibu tak tahan lapar di akhirat, Pak. Jadi tolong tunjukkan yang baik-baik untuk kami. Kata anak, Pak, aku galak kenyang iyo, tapi daripada kelaparan di akhirat atau diazab di akhirat, tolong tunjukkan kami nafkah yang halal, baik Pak. Jangan kita dapat kurban, jatahnya kuponnya 3 kilo, Bapak ngerentut 3 bungkus. Sebungkus itu jelas halal, 2 bungkus ini, nah tidak tahu lagi apa hukumnya ini. Daripada makan daging tak jelas, Pak, di dunia dan di akhirat akan jadi disiksa Allah, mending kami dapat tunjukkan sesuai kupon ini, Bapak. Itu orang bertakwa. Dia akan memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya, karena apapun yang masuk ke dalam perut di akhirat itu akan ditanyai dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, wa yaran nasa kullahum qad najaw wa yarau nafsahu qad halakat. Yang berikutnya, pandangan dia kepada orang lain, dia memandang orang lain itu soleh sementara dia belum soleh. Artinya memandang orang lain itu dengan pandangan positif. Bapak itu Masya Allah ahli tahajud, Bapak itu orang baik, Bapak itu, jadi tak kata omongan tentang orang lain itu yang baik. Dan bahkan dalam hatinya mengatakan, fulan ini kekasih Allah, fulan ini kekasih Allah, ini kesayangan Allah, ini orang dekat dengan Allah. Baik itu. Sementara aku ni masih banyak malas ibadah, masih segala macam. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, tanda-tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan 1 atau 2 atau 5-nya itu Allah titipkan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah. Sembari bersemangat terus kita untuk bersemangat sama-sama untuk memperbaiki diri, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kesalahan, mohon maaf kalau kepanjangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Usikum menafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah, dan perpisahan yang Engkau lepaskan dari kesalahan dan dosa ya Allah. Ya Allah, pertautkan hati kami ya Allah, kompakkan satu sama lain dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Cintakan kami satu dengan lain karena Allah, dengan Engkau dan Rasulmu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah, serta orang berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Solehkan kami sebagai anak ya Allah, sehingga anak-anak kami pun soleh dan solehah kepada kami ya Allah. Ya Allah, dalam sisa usia kehidupan kami ini ya Allah, maka istiqamahkan kami dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam kebaikan ya Allah. Dan ketika saatnya Engkau panggil kami ya Allah, panggillah kami, izinkan kami untuk mengucapkan sebaik-baik kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtimna bil Islam, wa khtimna bil husna, wa khtimna bil iman, wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu Bapak Ibu yang diberikan kepada pagi ini, semoga menjadi wawasan dan amal kita semua. Mari kita tutup dulu kepada Allah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Studio RCTI.